Welcome semuanya, selamat datang di channel saya. Untuk materi kali ini saya akan coba menjelaskan atau mempresentasikan artikel atau jurnal yang membahas mengenai analisis break-even point sebagai dasar perencanaan laba bagi manajemen. Sebelumnya mohon maaf juga apabila voice atau audio saya kurang baik karena memang saya hanya bisa merecord menggunakan device laptop yang ada, jadi saya tidak ada tambahan mic ataupun segala macamnya. Pada kali ini, izinkan saya mengucapkan rasa apresiasi saya, mengucapkan atau memohon izin kepada Bapak atau Ibu Heru Maruta karena paper dan artikel beliau akan saya gunakan sebagai bahan pembelajaran kita di hari ini. Pembelajaran kita kali ini ya. Memang saya menganggap Bapak atau Ibu Heru Maruta ini menuliskan begitu detail, begitu runtut, dan mudah dipahami. Dengan demikian, harapan saya memohon izin melalui YouTube ini, karena pun saya juga mungkin ada keterbatasan untuk menghubungi beliau gitu ya. Jadi saya harap Bapak Ibu Heru Maruta tidak merasa keberatan apabila saya mencoba untuk menjelaskan paper beliau sebagai acuan atau bahan dasar tentang bagaimana sih cara menghitung BEP gitu ya, sebagai dasar atau sebagai acuan bagi level manajerial gitu. Baik, kita akan start from mohon maaf pendahuluan ya. Jadi teman-teman harus tahu dulu apa sih break even point itu. Jangan sampai menghitung BEP nih, tapi sebetulnya secara definisi teman-teman kurang begitu ngelekat gitu ya, kurang begitu memahami apa sih sebenarnya BEP itu gitu ya. Jadi break even point ini merupakan kondisi ya, kondisi perusahaan yang dimana dia ini mengalami titik impas atau tidak untung tidak rugi. Jadi ya kalau teman-teman mungkin dalam taraf kehidupan, teman-teman nggak ngerasa sedih, nggak ngerasa seneng, B aja gitu. Nah ini juga sama, perusahaan mengalami ya titik yang biasa aja, tidak untung, tidak rugi. Jadi antara yang diproduksi dengan apa yang didapat itu tidak mengalami kerugian, tidak mengalami keuntungan, gitu ya. Nah, BEP ini ya di sini ditulis oleh Bapak atau Ibu Heru Maruta merupakan teknik nih, teknik menganalisa untuk mempelajari hubungan antara volume penjualan dan profitabilitas. Artinya pengen lihat, kalau saya jual gini, misalkan saya jual dalam kuantiti 10.000, apakah saya akan loss atau profit? Atau mungkin ya BEP, tidak untung, tidak rugi, gitu ya. Oke. Atau juga di sini disebutkan bahwa analisa BEP dengan kata lain disebut dengan analisa impas. Ya iya kan, impas, nggak rugi nggak untung. Ibaratkan kalau ada orang, udah ya kita impas ya, artinya sesama antara saya dengan orang itu merasakan hal yang sama gitu ya. Artinya apa? Kalau sudah mengetahui titik impas, ya kita tahu nih di mana titik tertentu penjualan itu dapat mengcover biaya. Ya artinya kan dia nggak untung nggak rugi. Artinya sebetulnya antara penjualan dengan biaya yang dikeluarkan tuh ya sama aja gitu ya. Oke. Terus disebutkan lagi bahwa analisis BEP ini merupakan cara lah mengetahui volume penjualan minimum agar suatu usaha tidak menderita rugi. Ya benar kan? Karena kalau sudah titik impas, contoh nih misalkan teman-teman mau jualan coklat. Terus teman-teman tahu, kalau saya jual coklat itu saya bisa nggak untung nggak rugi, at least modal saya ketutup dulu nih kalau saya jual 1.000 coklat misalkan. Ya artinya teman-teman berpikir kan nanti next ke depannya, oke, jangan sampai gue ngejualin coklat under 1.000 pieces nih, karena kalau di bawah 1.000 gue nombok gitu ya. Seperti itu bahasanya. Jadi seenggaknya teman-teman balik modal dulu deh gitu, yang penting gue nggak rugi, balik modal dulu. Nah makanya kita perlu tahu nih menggunakan analisis BEP gitu ya. Nah, untuk bisa menghitung kapan titik impas gitu ya, teman-teman tuh harus tahu dulu nih bagaimana atau apa saja kategori biaya-biaya ya. Dalam menghitung BEP, teman-teman harus tahu dulu apa yang disebut dengan biaya variabel ya, apa yang disebut dengan biaya tetap,
gitu ya. Jadi kan biaya mungkin teman-teman sudah pernah mempelajari bahwa biaya itu terdapat ada dua jenis, biaya variabel dan biaya tetap. Bahasa gampangnya kalau boleh saya deliverkan, biaya tetap itu ialah biaya yang sama tiap bulan, tiap periode itu sama aja gitu. Tapi kalau biaya variabel itu biaya yang berfluktuatif. Contoh, kalau teman-teman beli pulsa nih 100.000 per bulan, ya udah kan segitu doang biayanya 100.000. Tapi kalau teman-teman menggunakan yang mungkin pasca bayar, itu kan teman-teman bisa berubah-ubah tergantung sebulan ini teman-teman pakai teleponnya banyak atau enggak, pakai SMS-nya banyak atau enggak. Tapi kalau yang prabayar itu kan teman-teman ya udah, yang penting gue beli 25.000 sebulan, udah mau habis tengah jalan, mau masih sisa, yang penting saya beli 25.000 per bulan pulsanya gitu ya. Jadi harus diingatkan lagi, ada biaya variabel, ada biaya tetap, fixed variable, fixed cost atau variable cost gitu ya. Teman-teman harus bisa mengidentifikasi terlebih dahulu, baru teman-teman bisa menghitung yang namanya break even point gitu ya. Nah, kalau menurut artikel ini dijelaskan bahwa biaya variabel itu pada umumnya yang bersifat contoh upah, komisi, ya. Sedangkan untuk biaya tetap, contohnya nih biaya depresiasi aset gitu ya. Terus contoh biaya sewa, kan sewa tetap nih misalkan per bulan sekian gitu ya. Nah, kalau untuk gaji ini relatif ya, tergantung perusahaan. Ada yang gajinya dia berfluktuatif, tergantung mungkin lemburan atau apa, atau mungkin memang gaji pokoknya tetap. Jadi memang tergantung dari perusahaan masing-masing gitu ya. Yang penting teman-teman bisa mengidentifikasikan dulu mana yang sifatnya fixed cost, mana yang sifatnya variable cost. Oke, next. Sebentar. Nah, dalam menghitung BEP ini ya teman-teman bisa menggunakan sebetulnya dua cara. Cara menghitung dan cara menggambar gitu ya. Sebentar, sebelum masuk ke sana, kita mungkin kulik-kulik lagi dulu ya tentang BEP itu tadi apa. Ini ada tinjauan literatur yang dimana tertulis apa sih sebetulnya pengertian BEP itu oleh beberapa para ahli ya. Sebagai yang saya baca di sini, semua para ahli berpendapat bahwa BEP ialah keadaan impas ya, keadaan impas, titik impas. Di sini juga titik di mana total pendapatan sama dengan total biaya, titik di mana laba sama dengan 0 gitu ya. Artinya memang penggambaran BEP ini teman-teman harus terpatri dalam otak, artinya ialah biaya yang kita keluarkan sama dengan pendapatan yang kita dapatkan. No profit, no loss gitu ya. Posisi aman lah gitu. Oke, next. Nah, dalam konsep BEP itu, teman-teman itu juga harus mengenal lagi nih. Jadi ketika sudah tahu konsep BEP ialah konsep di mana impas, nggak untung, nggak rugi, everything sama dengan 0, ya. Teman-teman juga harus memikirkan konsep setelahnya. Ya, jadi namanya satu konsep itu kan berhubungan. Ya seperti kita, human kan kita kan berhubungan dengan banyak orang, nggak cuma tentang kita doang gitu kan. Ini juga sama. BEP ini berkaitan dengan hubungan yang lain, apa disebut dengan margin of safety gitu ya. Definisinya yang tertulis melalui paper ini ialah MOS atau margin of safety merupakan keamanan selisih antara rencana penjualan dengan si impas penjualan gitu ya. Atau mungkin batas deh, sebuah batas yang mungkin teman-teman bingung ya, apa sih itu sebetulnya sebuah batas deh, batas selisih ya, dimana intinya dari penjualan maksimum tersebut harus punya margin of safety. Kenapa? Agar tidak mengalami kerugian. Artinya teman-teman oke sudah tahu titik impas nih, nah tapi kan teman-teman juga punya batas dong. Oke, selain BEP kita harus punya batas selisih lagi nih ya. Agar apa? Ya agar tujuannya perusahaan kita tidak mengalami titik kerugian gitu ya. Jadi sudah tahu titik impasnya, kita juga perlu menghitung margin of safety-nya. Tujuannya apa? Tujuannya agar perusahaan nggak mengalami kerugian. Ya, kalau BEP merupakan titiknya, tapi kalau margin of safety ialah selisihnya, bumpernya, ya, intervalnya deh, gitu ya. Oh jadi oke nih, kalau sudah di interval sekian, oh warning buat perusahaan kita, gitu. Oke. Ini disebutkan lagi ya, analisis break even penting bagi manajemen untuk mengetahui hubungan antara biaya,
volume dan laba, khususnya informasi mengenai jumlah penjualan minimum dan besarnya penurunan realisasi penjualan dari rencana penjualan agar perusahaan tidak menderita kerugian. Fokusnya apa? Kita di sini berpikir sebagai seorang pengusaha, jangan sampai kita punya usaha kita rugi. Intinya seperti itu, gitu ya. Oke. Nah, di sini tertulis nih, biaya-biaya yang diperhitungkan dalam analisa impas adalah biaya-biaya yang tercantum dalam ini. Ini banyak ya. Nah, biaya ini termasuk ke dalam apakah dia fixed cost atau variable cost. Gitu. Mungkin, nah, sebentar. Sama halnya ketika kita menghitung sesuatu, kan teman-teman harus punya asumsi atau basic rules-nya lah. Ya, jadi ini ada beberapa asumsi-asumsi sebelum kita menghitung si BEP, gitu ya. Contohnya, satu-satunya faktor yang mempengaruhi biaya adalah perubahan volume. Terus harus adanya penggolongan biaya. Iya dong, kalau teman-teman nggak menggolongkan, teman-teman gimana bisa tahu mana variabel, mana fixed cost. Gitu ya. Dan asumsi lainnya yang ini menurut saya cukup applicable gitu ya, ketika akan menghitung BEP. Manfaatnya apa sih? Nah, pertama, kalau teman-teman sudah tahu kapan posisi nggak untung, kapan posisi nggak rugi, teman-teman kan bisa set up goals profit ke depannya. Oke, jadi pada saat penjualan, misalkan teman-teman ngejual keramik nih. Oke, di saat ngejual keramik 1000 pieces, itu kondisi di mana saya nggak untung, saya nggak rugi. Artinya apa? Saya kalau bisa produksi di atas 1000 keramik, gitu ya. Atau mungkin 1000 keramik itu mengeluarkan biaya 100 juta. Artinya apa? Oke, kalau bisa saya menjual di atas 1000 keramik, tapi kalau bisa biayanya kita reduce, kita kurangin. Tujuannya apa? Agar kita bisa mendapatkan goals laba kita tuh mau berapa sih, gitu ya. Jadi pertama itu, ketika kita menghitung BEP, kita bisa set up goals laba kita. Terus ya kalau kita sudah menghitung BEP kan artinya kita sudah menghitung tingkat volume penjualan, terus dari volume penjualan kita mau set up laba berapa gitu ya. Terus untuk mengetahui jumlah penjualan minimum, ya iya dong, harus minimum berapa nih kita bisa menjual biar kita nggak rugi, kan gitu. Mengevaluasi laba, apakah laba yang sudah kita set up itu maksimum atau enggak. Gitu ya. Sebagai pertimbangan untuk menentukan harga jual, betul. Kenapa? Karena kalau nggak dipertimbangkan ya seenaknya aja dong nanti menentukan harga jual. Karena kita nggak set up labanya di situ. Gitu ya. Jumlah penjualan minimal tuh harus dipertahankan, betul. Kenapa? Karena kalau nggak ada batas minimum ya kita kan loss, minus malah nanti kan. Bukan rugi lagi, udah rugi kali lipat. Gitu ya. Adanya jumlah penjualan yang harus dicapai, betul. Karena kalau sudah menghitung BEP, kita jadi tahu nih berapa batas penjualan yang harus kita create gitu ya. Ya sebetulnya manfaatnya tentang itu sih, berguna untuk setup laba dalam suatu perusahaan gitu ya. Oke. Memang yang namanya penghitungan pasti ada plus ada minus gitu ya. Ini memang ada beberapa minusnya sih. Cuma ya setidaknya kita sudah bisa menghitung gitu deh. Meskipun memang dalam penghitungan itu pasti nggak ada yang sempurna gitu ya. Nah, ini cara menghitung break-even point. Ini rumusnya ya, teman-teman ya. Jadi, ketika menghitung break-even point, titik impas itu ada dua. Titik impas unitnya dan titik impas biayanya. Gitu ya. Mungkin kita langsung aja ke soalnya, karena kalau lihat rumusnya mungkin teman-teman juga akan bingung. Apaan nih A, apaan nih BX, apaan PX, gitu-gitu ya. Tapi intinya, ketika menghitung BEP itu ada dua. Menghitung BEP unit dan menghitung BEP dalam biaya, cost. Gitu ya. Nah, bentar. Contoh nih, dalam artikel ini beliau mengambil PT Laksamana Raja di Laut, katakanlah. Dia punya yang namanya biaya tetap total 140 juta, yang isinya apa? Isinya biaya gaji, biaya penyusutan atau depresiasi, asuransi, dan sewa.
Kemudian ada biaya variabel ya sebesar 75.000 yang isinya apa saja? Biaya bahan baku, jelas dong, bahan baku kan dia bervariasi. Teman-teman jual barang 1.000 kan bahan bakunya ya harus untuk 1.000 unit kan. Ketika unitnya 500 ya kan bahan bakunya untuk 500 unit. Masa teman-teman mau jual 1.000 unit yang dibeli bahan bakunya 500 unit ya kan kurang dong. Atau yang gampangnya deh, misalkan teman-teman butuh dalam rumah tangga misalkan butuh beli sabun untuk 1 bulan, terus teman-teman beli sabun banyak banget untuk setahun mungkin bisa, ya kan jadinya rugi kan kita. Jadi sesuai dengan kebutuhan gitu loh. Itu yang disebut dengan biaya variabel. Terus ditentukan bahwa oke, harga jual per unitnya ialah 95.000 dengan kalau PT Laksamana Raja di Laut bisa memproduksi penuh, dia bisa memproduksi hingga 15.000 unit gitu ya. Terus menghitung BEP-nya gimana? Nih. Oke, untuk pertama BEP dalam rupiah dulu ya. Rumusnya ialah biaya tetap dibagi 1 ya. 1 dikurangin nih biaya variabel dikalikan dengan kapasitas produksi penuh dibagi dengan 95.000. Harga unit, harga jual per unit dikalikan dengan kapasitas produksi 15.000 ya. Ketemulah sebanyak 665.000. Artinya apa? PT Laksamana Raja di Laut akan mengalami break even point pada saat dia memproduksi satu barang seharga 665 juta, mohon maaf ya, bukan 665.000 tapi 665 juta rupiah. Artinya apa? Di saat angka ini ya, artinya PT Laksamana Raja di Laut dia sudah mengalami break even point. Terus gimana dengan BEP unitnya? Lebih sederhana caranya, biaya tetap 140 juta dibagi dengan harga jual per unit dikurangi dengan biaya variabel. Ya, ketemulah 7.000 unit. Artinya apa? Ketika PT Laksamana Raja di Laut memproduksi 7.000 unit yang seharga total 665 juta rupiah, pada saat inilah mereka mengalami yang namanya break even point atau titik impas. Sehingga next-nya ialah PT Laksamana Raja di Laut bisa memprediksi, bisa menilai, oh berarti kalau gue nggak mau rugi, ya kita minimal tuh produksi 7.000 unit. Gitu. Terus itu tadi secara menghitung ya. Nah, gimana caranya kalau menggunakan ini nih, grafik nih, ya. Caranya gimana? Ya teman-teman bikin dulu sumbu X dengan sumbu Y-nya, ya. Lihat berapa produksinya, berapa harganya, gitu ya. Oke, dilihat nih. Tadi kan teman-teman sudah tahu tuh di sini dihitung bahwa 7.000 unit gitu ya. Di sini kan produksi 7.000 unit untuk seharga 665 juta rupiah. Teman-teman tinggal bikin saja di sini garisnya. Sehingga disinilah titik impasnya dia kalau ditanya mana titik impasnya secara grafik, gitu ya. Oke, sebentar. Itu untuk break even point, gitu ya. Menghitung break even point PT Laksamana Raja di Laut. Selanjutnya apa nih? Oh ya, maka dari hasil penghitungan tersebut diketahui bahwa kalau ingin mendapatkan keuntungan, PT Laksamana Raja di Laut seenggaknya memproduksi minimal 7.000 unit dengan kapasitas maksimum produksinya ialah 15.000 unit. Gitu ya. Contoh nih, apabila perusahaan memproduksi atau menjual produk di bawah 7.000 unit, maka dipastikan akan mengalami kerugian. Gimana kalau dia memproduksi sebanyak 8.000 unit? Ya, kita coba untuk menghitung ya. Jadi 8.000 unit dikalikan dengan harga jual satuannya sebesar totalnya ialah 760 juta rupiah. Kemudian jangan lupa tambahkan biaya-biayanya. Ada biaya fixnya nih 140 juta. Ditambahkan dengan biaya variabelnya gitu ya. Biaya variabelnya berapa? Ya 8.000 unit dikalikan dengan 75 juta tadi gitu ya. Terus ketahuan 140 ditambah 600 juta. Ketemulah 740 juta untuk biayanya
gitu ya. Artinya apa? Labanya berapa? Ya labanya ialah 760 dikurangi dengan biayanya 740, ketemulah 20 juta rupiah. Artinya ketika dia memproduksi 8.000 unit, dia akan mendapatkan keuntungan sebanyak 20 juta rupiah. Kalau di bawahnya nih, di bawah 7.000 unit itu gimana? Ya sama. Pertama teman-teman hitung dulu penjualannya, 6.000 dikalikan harga jual per unitnya 570, dan jangan lupa hitung biayanya ya. Setelah dihitung biayanya ada biaya tetap ditambah dengan biaya variabel, ketemulah biayanya 665. Setelah dihitung penjualan dikurangin biaya, dia mengalami kerugian sebesar 95 juta rupiah. Terbukti kan kalau PT Laksamana Raja di Laut harus minimal memproduksi 7.000 unit. Kenapa? Karena kalau di bawah itu dia akan mengalami kerugian. Ketika dia di atas itu dia akan mengalami keuntungan. Itu ya, itu cara menghitung break even point, gitu ya. Memang BEP ini dianggap penting ya, karena mempunyai manfaat sebagai dasar perencanaan produksi gitu. Jadi manajemen tahu nih, ke depan kita harus produksi berapa sih? Kalau kita mau punya laba segini, kita harus memproduksi berapa, biayanya berapa, gitu ya. Dan memang sangat membantu sebetulnya. Jadi kita selaku pelaku usaha ataupun yang memang bekerja sebagai orang keuangan di satu perusahaan bisa memproyeksikan berapa sih keuntungan yang akan kita dapat, berapa titik impasnya, berapa titik impas meskipun dari segi rupiah ataupun dari segi unit. Oke, sekian untuk materi penghitungan BEP. Saya harap dapat dipahami ya dengan baik, karena memang ini menurut saya materinya sangat menarik dari papernya beliau ya, Bapak Ibu Heru Maruta. Saya sangat apresiasi sekali karena memang secara penyampaian itu, secara penulisan sangat runtut, sangat jelas, dan sangat mudah dipahami. Saya harap teman-teman pun juga bisa dapat memahami dengan baik, gitu ya, sehingga dapat diaplikasikan mungkin dalam pekerjaan sehari-hari ataupun dalam kehidupan sehari-hari yang berhubungan dengan tadi produksi, laba, volume, dan segala macamnya. Sekian dari saya, sekiranya saya ada kesalahan penjelasan atau mungkin terlalu cepat, saya mohon maaf. Tapi saya harap tidak mengurangi esensial dari pembelajaran bagaimana menghitung BEP kali ini. Thank you semuanya.